yang di luar BUMDes juga pengen ikut. Jadi hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin. Jadi, udah beberapa BUMDes, berarti total virtual environment yang dibuka free itu sudah sampai 20. Mudah-mudahan servernya masih cukup untuk 50. Nanti kita akan berikan lagi ke BUMDes yang mau mencoba ERP, Enterprise Resource Planning. Seperti apa? Saya akan coba masuk LATD. Oke. Sip. Saya sudah masuk. Bentar saya share. Share. Sign up, login. Ini ya. Oke. Baik, jadi teman-teman yang kemarin baru dikenalin POS-nya, kita akan ulang sedikit. Jadi nanti kita akan masuk ke bagian ini nih, yang agak ribet-ribet, rigid. Jadi kita bikin laporan keuangan. Jadi seperti apa itu apa? General ledger, journal ledger-nya, kemudian item-item yang akan kita buat untuk di laporan keuangan. Jadi kan kita pengen bikin pakai aplikasi itu, di POS-nya ada, kemudian bisa jualan online, kemudian si pengawas BUMDes-nya bisa mengontrol keuangan, dan para pengelola BUMDes juga bisa laporan kondisi keuangan tiap tahun itu seperti apa. Biasanya pakai neraca. Nah, kita sudah aktifkan. Jadi cara mengaktifkannya kita akan mulai lagi. Namun sebelumnya kita akan ulangi lagi caranya. Jadi yang sudah dapat username sama password, kemudian sudah, kalau nggak salah Banyumas ya, Desa Melung sudah dapat, kemudian beberapa desa lagi, desa Melung, Pangebatan, desa ada 3 lagi, Kalibagor, kemudian ada 2 lagi desa, lupa saya, ada 5 desa, kemudian di Cirebon 2 desa, Majalengka 2 desa, kemudian yang di Sulawesi minta lagi nambah, dia ada satu desa, kemudian tadi juga ada beberapa UKM yang mencoba untuk pakai sistem ERP ini. Oke ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman saya keluar dulu dari sini, biar saya log out. Nih gini, saya log out dulu ya, log keluar. Masuknya di bagian masuk. Jadi pada saat sudah buka domainnya, yang .dsltd yang dimiliki teman-teman, silakan login. Saya juga login. Oke. Pada saat login, biasanya yang akan keluar ini adalah diskusi. Ini diskusi nanti dipergunakan buat si admin itu membuat user pengelola atau pengurus BUMDes, sehingga mereka tiap-tiap unit usaha, tiap-tiap departemen punya sendiri akses masing-masing, dan kita kalau ada masalah dan lain sebagainya bisa diskusi di tempat ini. Untuk mengaktifkan atau melihat layanan aplikasi ERP Udu ini, diklik ujung sebelah kanan. Di sini ada kan, ada kotak 4, sebelah kiri paling atas, klik, kemudian pilih aplikasi. Oke. Nah, yang sudah diaktifkan itu adalah situs web. Semua diaktifkan. Yang kedua, silakan diaktifkan itu POS. Jadi yang POS itu ada di samping studio. Ini ada POS. Kelihatan ya? Ini POS. Nah, ini POS, silakan diaktifkan. Cukup diklik saja pasang. Setelah POS, nah kita sekarang tambahkan lagi, klik tanda silang ini. Kemudian kita cari namanya report. Kita ketik report. Nanti akan ada akun financial report. Oke.
Nanti di situ ada akun financial report. Saya ulangi lagi, silakan ketik report. Bang, Ya. bisa agak di zoom lagi nggak? Tulis saya kecil-kecil, Bang. Maaf, umur saya udah 40 tahun. Baik Pak, sebentar gimana ya caranya? Ya, Oh iya iya iya, ya display Pak. maaf. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Iya, sama-sama Om. Ah, mana ya? Display. Change size text app. Tak ganti 150. Segini kelihatan ya? Kalau segini kelihatan Pak? Oke, Bang. Nah, oke, Mantap siap. ini, Bang. Makasih, makasih. Makasih, Bang. Sama-sama. Kurang jelas. Sama-sama Kakek Ardo. Baik, jadi kita klik di sini di bagian cari. Saya sudah pasangkan. Jadi kalau teman-teman pakai Udu yang versi 12 ini pada saat mau akuntansi, pasti di situ ada yang upgrade. Ketika klik upgrade ini pasti bayar. Nah, di kita ada namanya community untuk menambahkan modul-modul itu. Jadi saya sudah menambahkan modul memang secara manual. Nah, sekarang silakan ketik di sini report. Oke, klik report, nanti sana ada akun financial report. Kalau saya sudah pasang. Kalau teman-teman belum pasang, silakan pasang. Oke, silakan dipasang akun financial reportnya. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita install lagi namanya Asset Management. Oke, nah di situ nanti ada UDU 12 Asset Management. Yang diinstal, yang terpasang itu adalah UDU 12 Asset Management dan Asset Management. Ini nanti buat bikin laporan aset. Aset BUMDes, aset perusahaan di sini. Oke. Itu jadi tambahannya. Jadi tambahannya tinggal mengaktifkan report. Report itu untuk laporan pembuatan neraca, kemudian aset manajemen untuk memasukkan si aset manajemen menjadi jurnal di aset. Oke ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke bagian aplikasi. Kalau sudah diinstal, itu nanti kalau mau membuat semuanya, membuat semua laporan keuangan di BUMDes maupun di usaha teman-teman, klik aja bagian penagihan. Klik bagian penagihan. Nah, di sini baru nih, mudah-mudahan ada yang ngerti akunting nih. Jadi inilah mulai kita masuk ke bagian yang agak sedikit mumet kalau orang-orang desa bilang kalau bikin laporan keuangan. Tapi dengan cara ini kita akan terbantu. Yang pertama misalkan kita akan membuat semua konfigurasi modul. Jadi otomatis yang tadi sudah diaktifkan akan ada di sini. Contoh misalkan kita mau buat jurnal-jurnal apa aja sih yang ada di sana. Ada faktur penjualan, tagihan pemasok, operasi. Ini adalah jurnal-jurnal yang kita butuhkan ketika nanti apabila ada sebuah transaksi di proses BUMDes gitu loh. Ini misalkan kita mau buat jurnal baru nih, klik buat jurnal. Nama jurnalnya apa? Jurnalnya di sini ada jenisnya penjualan, pembelian, apa masuk kas. Oh iya, modal misalnya. Kita selalu dapat modal kan? Dapat modal tiap tiap tahun, tambahan nih BUMDes. Nah, ini modal tuh masuk di mana? Masuk di kas atau di bank? Kan gitu. Kemudian kode singkatnya apa? Karena dia otomatis nanti sudah ada nah, akun banknya di mana? Nah, kita kan belum punya nih akun banknya. Jadi kita harus buat nih akun banknya di nomor rekening mana gitu, nama banknya apa gitu. Misalkan nomor ini kita lihat dulu karena kita belum punya, kita buat dulu. Nama misalkan bank BNI. Kemudian ya apa ya, alamat banknya di mana? Fatmawati. Nah, terserah lah. Jadi teman-teman tinggal masukkan kode banknya, kita tuh punya nomor rekeningnya berapa. Oke. Oke. Jadi kita nih kode banknya nomor berapa nih? Misalnya kan punya nomor rekening, sekian lah. Saya belum punya, kemudian kita simpan. Oke, berarti ini akun banknya, kemudian nomor rekeningnya sekian-sekian. Nama pemilik misalkan adalah memang BUMDes yang punya. Oke, kita simpan. Oke, berarti ini ini akun banknya sudah ada, ayat jurnalnya seperti ini, kode singkatnya misalkan adalah BANK dari bank. Oke, nah di sini masuknya ke jurnal.
ini masuknya ke akun debit apa, kemudian akun debitnya berapa, kemudian akun kreditnya apa. Maka ini ke teman-teman ada yang sudah tahu akuntansi, silakan angkat tangan deh. Halo? Takutnya ntar saya salah nih ngajarinnya. Ada yang tahu akuntansi, Pak Ngadimin? Sedikit-sedikit, Pak. Ya, oke. Nanti ini kita share-share ya, Pak ya. Kita share-share yang lain juga ini. Jadi aplikasi ini jadi udah langsung ke akuntansi nih, Pak. Gitu maksudnya biar saya nanti nggak takut salah. Jadi misalkan kita masukkan ini adalah akun debitnya ke standar di bank, kemudian akun kreditnya kodenya ini udah pakai standar akuntansi. Gitu. Oke, contohnya kemudian kita save. Kita simpan. Berarti nanti kita udah punya jurnal nih. Jurnal namanya bank. Jadi kalau nanti ada penambahan misalkan udah jadi kan tadi saya buat namanya modal. Ini kita tinggal tambahkan saja nilainya berapa modal yang masuk sehingga otomatis nanti akan ada laporan yang kita buatkan. Oke ya. Jadi cara buat bikin jurnalnya ada di sini semua nih. Kan yang tahu isi jurnal transaksi yang ada di tiap BUMDes kan orang BUMDes nih yang tahu. Kalau di sini sih kita cuma bukan menyediakan, kita akan mengajarkan. Mohon maaf nanti saya mute dulu Pak Ngadiminnya. Jadi kita baru coba dulu buat POS ya, yang POS ini kita POS ini hasil transaksi dari sini nanti masuk ke laporan keuangannya BUMDes. Oke, kembali lagi ke POS. Report tadi, ini reportnya harus diaktifkan untuk laporan keuangan, kemudian mengaktifkan yang satu lagi namanya aset. Aset ini biasanya nanti dibutuhkan, biasanya teman-teman kan butuh untuk mengetahui aset-aset desa, aset-aset punya BUMDes, kemudian masa pakainya dan lain sebagainya. Semuanya ada di sini ya, ada di bagian penagihan. Di penagihan nanti langsung konfigurasi, manajemen aset tipe, asetnya apa aja dibuat, kemudian contohnya punya komputer, asetnya bentuknya apa, masuk ke jurnalnya jurnal apa. Jelas ya teman-teman? Halo? Saya silakan yang mau bertanya, saya berikan waktu dulu. Aduh, tadi saya ketinggalan berapa menit Pak, jadi nggak dari awal ya. Oke, nanti kita ulangi lagi, Pak Ngadimin. Terus dari desa Pangebatan, dari desa mana lagi? Oh, mohon maaf Pak, sebentar Pak. Ya. Pebi Pak. Oh ya, baik Pak Pebi. Makasih, soalnya saya ada namanya di sini. Dari Argapura, BUMDes, mana lagi? Silakan. Ya, silakan. Iya, enggak, dilanjut aja Pak, dilanjut. Oke, baik. Jadi ini tuh kita kasih ke BUMDes. Jadi udah kalau di laporan Excel sampai kayak gini enggak? Saya ingin tanya dulu nih sama orang-orang BUMDes, kalau bikin laporan keuangan sampai kayak begini enggak? Halo? Halo? Dari Argapura? Angkat tangan, coba silakan kalau ini. Argapura silakan. Ya, silakan. Dari Argapura. Nggak di-mute kok, silakan langsung ngomong aja dari Argapura. Silakan dari Argapura. Ini model yang kemarin kan kita belum masuk ke ledger nih, belum bikin laporan akuntansi. Nah, sekarang kita hari ini mau masuk laporan akuntansi. Silakan kalau ada apakah pelaksanaan di BUMDes nih sampai kayak gini nggak? Biasanya kan kita bikin laporan keuangan nih. Nah, kalau sekarang ini kita langsung nih. Jadi kita mau masukin asetnya apa aja. Nanti akan dihitung nih otomatis tanggal sekian sampai tanggal sekian, aset, jumlah kondisi aset seperti apa, ini otomatis sudah ada di sini. Dari Argapura, dari Banyumas mungkin silakan kalau ada yang mau tanya. Mas Manto. Ya, silakan. Dari mana nih? Aduh. Dari mana nih? Saya nggak tahu dari mana. Silakan. Apa mengenalkan diri dulu, Pak? Ya, silakan Mas Tebi. Jadi ya, silakan. Sebenarnya
saya nggak ini BUMDes ya. Hmm. Jadi perorangan kalau saya. Nggak kenapa-napa. Saya juga dari kenapa-napa. Majalengka sih. Ya, baik. Nggak ada masalah. Ya. Karena juga ini kita ngejarnya adalah untuk UKM. Jadi BUMDes sama UKM. Bukan UMKM ya, Iya. UKM. Karena UKM itu biasanya dia punya laporan kayak CP atau PT kan punya karyawan 5, kemudian sistem keuangannya seperti apa. Nah, kita cobanya ke BUMDes. Sebenarnya mirip-mirip banget gitu loh. Sebenarnya mirip-mirip banget. Jadi kita berikan ini tujuannya untuk menggunakan digitalisasi sistem keuangan yang ada di BUMDes, di UKM gitu loh. Daripada beli mahal gitu kan, aplikasinya kan mahal nih untuk keuangan sampai laporan. Nah, sekarang kita pakai yang free, yang open source kayak gitu. Kalau saya sih secara pribadi ya Pak ya. Udah, soalnya basic saya kan dagang pulsa Pak. Jadi nanti dagang pulsa itu kan nanti bisa jadi di bawah BUMDes atau di bawah ini anggap UMKM-nya. Nanti kita buatkan contohnya adalah gimana ngontrol pulsa yang terjual, POS-nya ya. Namanya point of sale, mesin kasirnya kayak gimana. Nanti kita fokus ke POS. Jadi enggak sih, bukan ke ecerannya gitu Pak. Oh, apalagi yang bukan eceran, yang gede-gedean. Bahaya kalau yang gede-gedean mah kalau salah hitung. Suaranya kurang jelas Pak. Ya jelas. Jadi apalagi ini kan jualnya bukan recehan ya, artinya jumlah skala besar gitu kan. Oke, Mas Manto, monggo Mas Manto. Ya. Halo, Mas Manto. Halo. Ini kita sekarang udah masuk ke bagian ngitung-ngitung duit nih Om. Iya Pak, ya. Paham Pak. Ya baik, Mas Manto. Ya siap. Ini kita udah mulai ke sistem akuntansinya ya Pak. Ini kalau di BUMDes sana itu laporannya seperti ini nggak Pak? Jadi masukin aset kayak tadi, kemudian kita bikin journal ledger, general ledger, itu udah sampai sini belum Pak? Pak Manto. Ya, kelihatannya sih udah ada aplikasinya itu kemarin ya. Kan jenengan bisa lihat itu kan kita sudah pakai barcode itu. Ya, bukan maksudnya ke laporan keuangan keseluruhan, Pak. Laporan keuangan keseluruhan itu sudah ada kelihatannya. Karena saya nggak begitu paham aplikasinya yang dipakai itu. Oke. Dan ini di sini nggak ada yang masuk ini. Ya, yang masuk gimana? Ya. Gimana yang masuk maksudnya gimana? Kebetulan ini BUMDes, yang pengurus BUMDesnya ini nggak masuk dari ini. Nggak kenapa. Lebih paham dan lebih tahu isi dari BUMDes. Iya baik. Ya nggak kenapa-napa Pak Manto. Jadi kemudian dari Pangobatan, ya Mbak siapa? Bu apa sih? Pangobatan? Bu Santi, on? Halo. Bu Santi, mana Bu Santi? Halo. Gimana ini kalau yang ini laporannya? Nanti aku kasih foto aja di chat ya. Iya, maksudnya. Laporannya aku masih. Ini baik. Kalau ini kan sudah digital Bu. Artinya prosesnya dari bank, kemudian kayak tadi kan kita bikin jurnalnya. Kalau ini kan laporannya bedanya, kalau ini kan kita benar-benar sebuah perusahaan. Benar-benar sebuah perusahaan. Jadi ada berapa sih transaksi, misalkan kita beli barang, jual barang, kemudian ada transaksi yang lain, itu dimasukkan ke dalam, bisa jadi kan ada uang yang ditaruh di bank, kemudian ada suku bunganya kan. Ini di sini kemudian ada lagi modal nih misalkan yang didapat dari tiap tahun. Jadi dimasukkan ke jurnal-jurnal ini. Bedanya gitu aja. Ya. Jadi nge-reportnya itu bedanya, ini reportingnya langsung otomatis disesuaikan kebutuhan. Jadi misalkan kayak gini, saya butuh laporannya adalah kita mau buat general ledger dulu nih laporan keuangannya. Dari tanggal berapa, misalnya saya udah buat tadi, misalkan buat dari laporan misalkan April ya Bu, saya buat nih bulan April. Saya buat bulan April. Jenisnya misalkan kayak gini. Jenisnya adalah usaha.
saya mau cuma ngumpulin usaha dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tanggal 1 misalkan saya cuma mau ngelihat sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 5 sekarang. Perusahaannya kan udah kita buat kan, cuma aku pengen lihat nih semua yang ada transaksi di BUMDes A. Kemudian di sini ada nih tambah ada yang namanya, saya tarik dulu nih, tarik kemana ya? Ini ada apa saja sih yang harus mau dilihatin? Piutang, utang. Di sini ada. Sebentar. Oke, nah ini kok nggak kelihatan ini ya. Ini ada pilihan untuk apa saja yang akan kita filter atau yang akan kita lihat gitu. Jadi setelah kita klik gitu bagian piutang, utang, bank, kas dan lain sebagainya, kemudian kita simpan, maka kita akan tahu orangnya. Saya ambilin semua nih, Bang. Kan kartu, misalkan nggak perlu kartu kredit, saya pengen tahu aktivanya. Jadi cukup diklik aja yang dibutuhkan, maka nanti kita akan bisa lihat ledgernya, bahkan kita bisa print out. Oke, ini yang saya bilang standarnya memang otomatis kita sudah punya laporan ledger keuangan BUMDes. Ini dari tanggal sekian, kalau angkanya 0 ya 0. Jadi ini ledgernya nih, buku ledgernya. Jadi buku ledgernya kita buatnya memang bukan kayak yang biasa what report-nya, bahkan bisa pakai bentuknya adalah Excel. Sebentar, aduh ini gimana pindah ke sini kali gitu dah. Jadi kayak gini Mbak, mungkin kebayang nggak laporan bentuk laporan keuangan memang jadi kayak laporan ke perusahaan Bu. Iya, jadi kalau tempat kita memang masih manual banget, paling laporan pendapatan, nanti ada rekapitulasi kas masuk, kas keluar gitu aja. Iya kayak gini ya. Pasti pajak juga masuk kan. Rekapitulasi pengeluarannya juga, produksi, gaji, pajak bank, operasional masih seperti itu. Nah, makanya kita butuh yang seperti itu biar nanti bisa kayak gini ya, kayak bacanya lebih enak gitu ya. Ya, intinya gini prosesnya. Jadi teman-teman kan gini, aplikasi ini sudah menyediakan akuntansi terutama untuk pembuatan jurnal-jurnal. Kita nggak tahu karena juga proses usaha yang dilakukan oleh BUMDes kan beda-beda. Iya. Jadi jurnalnya apa, tinggal tambahkan saja disesuaikan kebutuhan. Gitu yang disesuaikan kebutuhan. Seperti kalau aset kan jelas, kalau aset udah pasti harus ada dong. Iya. Barangnya, kemudian depresiasinya, nilainya makin berkurang berapa kan gitu. Jadi kayak gini referensinya kemana. Jadi ini sih sebenarnya kita cuma ngurusi keuangan aja. Kita nggak ngurusi karyawan dulu. Jadi POS-nya kita masih berurusan dengan apa ya? Kalau kita bilang BUMDes itu kan laporan pertanggungjawabannya itu adalah keuangannya kayak gimana tiap tahun. Nah, ini kita siapkan seperti ini. Gitu. Kayak gini kan ayat jurnal buat nih ayat jurnalnya apa gitu kan, tanggal sekian, suruh ngerekam. Dia akan melakukan rekaman-rekaman tersebut. Jadi semuanya itu sudah tidak lagi dilakukan kayak dibikin Excel nih. Dari laporan ini kita tulis. Jadi cukup satu kali ada proses dari POS, apa yang dari jual online, ada sebuah transaksi dan lain sebagainya sudah masuk otomatis di semua laporan yang kita inginkan. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Itu yang kita pengen. Ya, baik. Baik yang dari ini dari Brebes, dari Wonogiri. Wonogiri tadi sudah masuk. Ada yang resign itu kan? Ya, ada yang resign. Resign apa maksudnya? Angkat tangan itu loh. Oh iya dari Argapura dari tadi. Dari Argapura, silakan itu dari Majalengka. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Kalau nggak salah lagi sudah dikasih ya Pak akunnya yang Argapura Bumi Mandiri. Silakan yang dari Argapura. Silakan yang dari Argapura. Monggo. Mangga, silakan. Kok monggo sih. Dari Argapura kalau ada pertanyaan. Mangga, Pak. Mangga, silakan. Oke, belum mau, cuman raise hand aja. Baik, kita ulangi lagi ya. Jadi pertama prosesnya, jadi ini sistem memang segitu banyak. Jadi jangan diaktifin semua. Yang dibutuhkan saja oleh BUMDes atau usaha kita.
kita sebenarnya cuma butuh akuntansi misalkan. Kemudian kita cuma butuh saya belum ada jualan lokal nih, belum punya toko. Gimana kalau misalkan kita mau jualan online? Di sana nanti ada e-commerce. Silakan pasang e-commerce. Gitu. Nanti di e-commerce ini otomatis akan ada di website. Jadi contoh caranya nambahinnya kayak gini, klik misalkan di situs web. Contoh, saya ke situs web, di sini nanti ada toko. Oke, kemudian kita tambahkan barang tokonya, cukup diklik new di sini. Tambah produk baru apa yang mau kita jual secara online. Kalau mau jualan online. Tapi kalau jualan online juga pengen jualan offline, berarti kalau jualan offline pakai mesin kasir. Nah, kalau mesin kasir adanya di POS. Ini mesin kasir. Oke, mesin kasir kita tambahkan produknya apa saja. Misalkan kita buat lagi, kemarin kita buat ciki. Misalkan saya buat lagi namanya teh botol. Misalnya ya. Produknya konsumsi, kategorinya ini all saja, harga jualnya saya buat harganya ini adalah 3.500, modalnya itu 3.200, berarti nanti otomatis akan ketahuan berapa untungnya. Jadi kita tinggal masukin saja, nanti dia yang akan kemudian di sini. Kalau dipublish berarti teh botol dijual online. Tapi kalau nggak dipublish berarti nggak dijual online. Gitu. Jadi kalau nanti dijual online, ya berarti tinggal dipublish, berarti nanti ada dijual online. Kalau tidak berarti tidak dijual online. Ini cukup dijual di dashboard-nya punya POS. Jadi kita lihat produknya udah nambah, ada ciki, ada teh botol. Kalau ini kemarin kita udah coba. Kalau mau ngaktifin mesin kasirnya, cukup klik sesi baru di sini. Sebentar. Oke, ini jadi mesin kasir. Oke, ini misalkan ada orang jual teh botol, butuh teh botolnya 3.500, dia belinya 3, pelanggannya siapa. Jadi ini mesin kasirnya. Mesin kasirnya secara online. Jadi ini bisa connect langsung ke mesin barcode dan mesin kotak mesin kasir itu yang naruh uang buat uang itu. Jadi ini mesin kasirnya. Semua transaksi yang di sini sebelum sebelum dihentikan oleh seorang admin khusus, maka transaksinya per hari yang masih tetap jalan sampai dia bilang tutup. Di sini saya tutup nih, tapi admin belum menyatakan tutup, berarti dia masih dalam keadaan proses. Dia masih proses sampai dinyatakan valid bahwa itu ditutup. Jadi semua proses penjualan satu hari itu direkam, udah selesai. Ini jadi di toko itu satu hari dari misalkan jam 9 dibuka kasirnya sampai jam 9 malam, berarti reportnya dari jam segitu, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu baru ada datanya. Jadi seperti itu penggunaan untuk POS. Jadi POS dipergunakan untuk jualan offline. Kalau yang tadi, kalau dibuat sama kita produk yang ini seperti ini, contohnya teh botol ini, sebentar, ini kita publish, berarti kita jualan online. Cukup dipublish di sini, maka di sini akan dijual secara online. Jadi di toko ini akan ada 2 yang kelihatan, yaitu kopi tipe A sama teh botol. Yang ini belum dipublish, ini belum. Yang sudah dipublish 3, yaitu tipe A, ciki, dan botol. Kalau misalkan tidak di online, tidak dipublish, berarti itu hanya dijual di offline. Dan itu butuh mesin kasir. Mesin kasirnya POS. Semua proses POS akan masuk langsung ke sistem jurnal. Oke? Silakan teman-teman, ada pertanyaan. Jadi jangan diutak-atik yang lain. Pokoknya teman-teman yang dibutuhin itu biasanya POS, kemudian laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, semua transaksi, aset dan lain sebagainya itu yang dibutuhkan. Silakan kalau ada pertanyaan dari Melung, monggo. Yang dari Melung? Ya, halo. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, Mas. Ya jujur saya sih bingung dengan apa sih, makanya saya ini ikuti dulu aja, memang nanti saya tanya-tanya. Nanti saya ikut dulu aja. Baik.
tolong kita ke teman-teman kenapa baik, terima kasih. Jadi kenapa aplikasinya dikasih dulu? Artinya tujuannya kan kita belum kenal nih aplikasi modelnya kayak gimana, maka kita ajarkan dulu 2 hari ini. Setelah 2 hari ini teman-teman nanti kita akan buka kelas khusus dulu gitu. Jadi kita akan buka kelas dulu. Silakan Mas Miftahul kalau ada pertanyaan. Mbak ya, maaf Mbak. Ini Mbak. Iya. Gini Mbak, kan saya Iya gimana? Astu unmute gimana sih? Halo, nih kok unmute? Iya. Ya siap. Ya udah. Sudah. Iya, saya baru ikut sehari ini, jadi kemarin belum ikut, belum tahu nggih. Maksudnya aplikasi itu nanti kita download sendiri lewat Play Store atau bagaimana? Terus kan saya ini bendahara ya, posisinya sebagai bendahara. Nah, yang berkompeten langsung itu adalah petugas lapangannya gitu. Jadi apakah petugas lapangannya itu harus membuat jurnal harian setiap harinya, karena usaha kami adalah penjualan isi ulang air kemasan galon itu ya. Sindang Songo itu harus dibuat laporan tiap hari gitu nggih. Dan tugas saya nanti apa mengecek lewat situ langsung bisa nggih. Misalkan dia membuat laporan jurnalnya gitu. Baik. Ibu karena baru kali ini ya, jadi nanti ada yang namanya di sini disebut multi. Ada namanya multi, saya bagi pengaturan. Nanti Ibu BUMDes-nya kita kasih ya Bu. Yang di Wonogiri ini buat masuk dashboard karena ini kan bentuknya online. Kalau Ibu mau coba silakan download sendiri. Tapi nanti memang agak sulitnya adalah menginstal ininya di komputer yang di sana. Kalau untuk Android-nya juga udah ada, tapi harus ada servernya. Baik. Jadi kayak gini, di sini itu ada user company. Oke, di sini ada perusahaan. Baik. Jadi teman-teman, Mbak Miftahul, maaf saya mute biar nanti ya terganggu. Ini di sini ada pengaturan nih perusahaan. Jadi disebut perusahaan di sini itu adalah unit usaha. Jadi unit usahanya misalkan galon, Ibu buatkan saja unit usaha galon. Siapa penanggung jawabnya, alamatnya di mana. Nanti usaha galon ini gitu. Usaha ini misalkan Ibu punya orang yang dipercaya, nanti dia akan diberikan akun untuk ngisi posnya usaha galon. Gitu, Bu. Jelas ya, Bu? Halo, Astu. Jadi, oke, sudah ya. Jadi Ibu cukup buatkan ininya aja. Misalkan baru usaha galon kan satu. Misalkan masih ada lagi usaha yang lain nih. Unit usahanya apalagi Bu? Saya bikin company lagi. Ini kan untuk usaha galon. Apalagi Bu? Sana. Usaha apalagi Bu? Ya itu masih retribusi dari desa-desa, dari dusun-dusun. Ya. Retribusi misalkan. Oke Bu, ini siapa yang pegang? Nanti kan mereka punya data tuh. Retribusi kan bentuknya pendapatannya apa? Nah pendapatannya bisa ditaruh di POS atau nanti dapat pengaturan sendiri untuk pemasukan dia. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing, biarkan mereka bekerja masing-masing sesuai unit usaha masing-masing. Jadi ini tuh udah bisa bikin unit usaha sebanyak-banyaknya. Jadi unit usaha ini dipegang sama siapa nih gitu kan. Nanti kita tambahkan akunnya biar dia bisa masuk. Misalkan unit usaha tadi unit usaha galon. Yang galon itu buat masuknya pakai misalkan galon misalnya Bu. Nah ini tugasnya itu bukan di BUMDes, tapi dia tugasnya adalah di unit usaha galon. Maka dia akan punya usaha di usaha galon. Jadi bikin usahanya sendiri, mereka punya akses. Nah dia hanya ngurusin apa nih? Dia hanya pakai dokumen yang kita siapin. Jadi mereka cuma ngisi aja persediaan, dia hanya sebagai pengguna. POS dia hanya sebagai apa nih? Dia hanya sebagai pengguna. Cukup itu aja diaturnya. Jadi kita ngatur setiap unit usaha itu punya laporan dia bisa bekerja masing-masing dengan akun masing-masing, tapi masuk ke sebuah perusahaan yang namanya BUMDes. Jelas ya Bu? Iya. Oke. Sementara itu dulu. Baik, silakan yang lain ya.
yang lain? Dari Bojonegoro mungkin ada yang nanya? Pak. Ya, dari mana? Pak Teguh ya? Febi Pak, dari silakan. Majalengka Pak. Ya, baik. Silakan Mas Edi. Gimana? Kalau misalkan itu Pak, untuk toko bangunan tuh gimana? Bisa penjelasannya gimana Pak? Ya sama aja kalau toko bangunan. Berarti kan dia kan unit usahanya cuma satu nih. Ya udah tinggal masukkan saja kan mesin POS-nya nih, ada POS. Masukkan saja. Saya batalkan. Saya masukkan aja nama produknya apa aja yang dijual. Kan biasanya ada yang suka ditaruh pakai barcode tuh, tinggal ditembak aja. Nama produknya kayu apa, hitungnya dalam kondisinya apa, ini bukan produk konsumsi, misalkan ini adalah storage gitu kan. Jadi semua macam-macam, ada yang dibayarnya secara langsung cash atau mau dibayar secara apa gitu Pak. Misalkan mau jualnya ini nggak cash nih, nanti kita cek di bagian penjualan ini sebentar. Perlu ada invoice, nggak perlu. Contoh ya, ini bikin kategori. Kemarin sudah kita buat bikin kategori. Jadi ini itu ngatur nih si kayu itu sebenarnya mau dijualnya biasanya kan gitu kan, kayu per kintal atau per apa gitu. Jadi kan per barang. Kubik lah gitu ya. Ini nanti akan dimasukkan ke sini, tapi dia sudah ada pajaknya Pak. Jadi total otomatis biasanya barang itu dijual sudah dengan pajak. Modalnya berapa sudah otomatis dengan pajak. Tujuannya apabila nanti ada dari orang pajak nanya berapa pendapatannya, dan itu sudah dipisah tuh Pak antara pajak sama pendapatan Bapak. Jadi yang dilaporkan ke pajak sudah ada pajaknya. Kayak gitu Pak. Ya, baik, Pak. Ini tinggal sebenarnya hanya tinggal kalau yang ngerti, bukan yang ngerti, dia tinggal ini mau beratnya modelnya apa, volumenya mau pakai meter kubik atau apa, itu sudah disiapin semua. Jadi ini sudah disiapkan memang untuk penjualan perusahaan-perusahaan atau BUMDes ya. BUMDes itu perusahaan, saya anggap adalah perusahaan atau holding company yang mengatur unit usaha. Seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Yap, silakan. Sejak tadi mau masuk password kok salah terus Om. Apanya? Nggak bisa masuk aplikasi. Sudah udah minta belum? Udah daftar. Udah daftar. Sebentar, daftarnya di daftarnya di mana? Itu ada nih. Oh, itu yang belum register, Mbak. Itu register ya. Nanti kalau misalnya itu nanti kita buatkan. Jadi nama BUMDesnya apa, nanti kita buatkan, nanti kita japri username sama password. Gitu. Baik. Jadi ini tuh storage yang disediakan pokoknya 50 GB. Sistemnya bekerja cuma 500, kita udah nggak ada masalah, jadi bisa dipakai teman-teman, dimanfaatkan selama 1 tahun dalam proses usaha yang dilakukan teman-teman BUMDes gitu. Jadi untuk bentuknya terserah sih, tadi nanya kalau mau jualan lebih enak ya, ini sih kita nyari alternatif ya Pak. Jadi ada alternatif, ada yang mau berbayar ya, bagus mau kayak berbayar. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti yang berbayar kayak gimana ya, maksudnya kelanjutannya. Nah kalau open source yang kita tahu, yang POS ini, yang Udu ini punya, alhamdulillah dari Open ERP ini sudah hampir 15 tahunan deh kalau nggak salah lagi, Udu ini ada. Tujuannya adalah memberikan aplikasi yang bentuknya gratis. Nah, kita tinggal pasang, tinggal install di komputer kita. Kita coba nih, apakah sesuai nggak dengan kebutuhan BUMDes. Laporan keuangannya sesuai nggak dengan BUMDes. Karena ini pakai standarnya adalah standar perusahaan besar. Jadi kayak standar perusahaan, sistem akuntansinya juga standar perusahaan. Seperti itu, Pak. Ibu, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya akan balik lagi dari POS. Jadi tadi udah jelas ya, Mas ya, yang nanyain kalau buat toko bangunan dan lain sebagainya. Saya mau nanya Om. Oh, silakan. Untuk jendela kan BUMDes itu bergerak di jual barang beli jasa hasil bumi ya. Bisa ya. Itu di sini. Hasil bumi ya Pak? Iya. Kalau hasil bumi kan Bapak tinggal buat toko, bikin tokonya, penjualannya kan sistemnya bisa, nanti kan ada price-nya Pak.
Jadi kan tetap Bapak bisa buatkan dulu ke orang yang, ada orang lah pasti di BUMDes itu unit usaha yang ditunjukkan, Pak. Iya, Apa langsung usaha kan nggak, pasti biasanya dibikin unit usaha nih, unit usaha usaha tentang pertanian misalkan. Ini ada unit usaha untuk penjualan untuk perikanan, itu dipisah misalkan. Itu mau dijualnya kayak gimana kita kan belum tahu. Misalkan unit usaha yang ini dia buat jualannya adalah yang di perikanan jualnya langsung pengiriman barang kemudian baru dibayarnya nanti nih. Nah, di sini sudah disediakan untuk proses cara penjualan yang bersifat misalkan penawaran, Pak. Ke orang kita nawarin dulu, nanti pelanggannya siapa, kita kasih fakturnya seperti itu. Jadi barangnya dikirim gitu, nanti baru seminggu kemudian nanti dibayar. Jadi jualannya ada di sini. Jadi ada yang jual barang satu-satuan, ada yang jualannya tadi Bapak bilang mau pakai penawaran, konsumennya siapa gitu kan, nanti dia akan dikirim barang berapa kali, dikirimnya berapa bulan sekali. Ini ada semua di sini, Pak. Berarti untuk laporan sama aja Om ya? Ya kalau laporan kan nanti otomatis pemasukannya kan otomatis jadi akuntansi, Pak. Masuk ke ledger kan otomatis, nanti tinggal udah otomatis ini udah masuk, setiap ada transaksi pasti udah otomatis masuk ke semua laporan di namanya bagian penagihan. Ada di sini semua. Oh iya ya. Semua transaksi ada di sini semua, Pak. Iya Om ya. Oke. Silakan, ada lagi yang ada pertanyaan? Saya Om. Oke, silakan Mbak. Ini kan tadi untuk bisa dibilang ini aplikasi untuk perusahaan besar gitu ya. Nah, misalkan kita kan di BUMDes itu perusahaan besar. Saya bilang BUMDes itu perusahaan besar, Bu. Ya, tapi maksudnya untuk penjualan ya, untuk penjualan misalkan saya kan ada unit usaha perikanan. Jadi misalkan jual ikan kan seperti itu. Nah, ini kan di situ ada pajak gitu ya. Iya. Kalau tidak ditambah pajak itu bisa. Ya, Ibu buat bikin jurnal yang tidak pajak. Ada nanti di sana. Jadi dikosongkan pada saat itu ada pajak, berarti 10%. Kalau tadi 10% berarti kan otomatis ada pajak. Kalau Ibu diklik dimatikan 10%-nya berarti nggak ada pajak. Oh, gitu ya. Cuma kayak gini, perikanan itu biasanya butuh contoh. Kita punya usaha ikan pasti beli pakan. Oke. Beli pakan yang ngerawat itu dibayar nggak? Nah, di sini ada namanya produk atau kita nyiapin buat produk. Jadi kita ada project namanya. Jadi Ibu bisa nyusun di situ. Misalkan ikan yang ditaruh di sekian misalkan modalnya sekian, naruh ikan sekian, kemudian pakannya itu daftar pakannya bisa dimasukkan di sini. Jadi otomatis semua kejadian di usaha itu ketahuan nilainya. Itu otomatis jadi laporan keuangan. Nanti hasil jualnya dapat untungnya berapa, jadi akan ketahuan. Jadi ini buat modal usaha ikan misalkan dikeluarkan, itu otomatis nanti ada transaksinya semua di laporan keuangan. Oke. Gitu. Oke. Oke, silakan, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ini bagus banget, alhamdulillah pokoknya. Iya, bukan masalah bagus banget, pokoknya alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita masih pakai ini, kita kasih cuma mungkin kemungkinan mudah-mudahan cukup ya, itu 100 PE namanya disebutnya, Virtual Environment, karena ini pakai Python semua. Jadi kita akan menyediakan 100 itu free. Tapi nanti tahun selanjutnya kalau bisa teman-teman sambil menjaga biar ini tetap jalan, ya paling maintenance, karena nanti ada penambahan jurnal modul yang sekiranya akan disesuaikan, misalkan pertanian, perikanan itu kan beda-beda modulnya. Nanti kita bantu untuk menyesuaikan usaha yang dilakukan oleh teman-teman. Seperti itu. Gitu. Ada lagi Mas Romi, silakan yang dari Brebes. Mbak Hanumpi Ananda, silakan kalau memang ada pertanyaan. Mas Apip? Atau baru kali ini ngelihat model kayak gini aplikasi? Kalau yang dari Banyumas kemarin udah coba, tapi kemarin belum dimasukkan untuk akuntansinya. Katanya kan di situ, wah ini akuntansi harusnya upgrade bayar. Sebenarnya bukan upgrade bayar. Jadi kalau yang ngerti pemrograman, mereka menyediakan dan kita harus ngupgrade sendiri masing-masing. Jadi ngupgrade-nya itu
kita buat memang manual. Jadi baru hari ini kita masukkan semua yang kebutuhan BUMDes. Silakan kalau ada pertanyaan, Mas Apip. Kalau memang ada pertanyaan, dipersilakan. Halo? Ya, bingung dia. Mau pada nanya-nanya apa katanya. Ada tuh 2 orang, Oh, Raisen. Majalengka. Ya, ada Raisen. Raisen siapa tuh? Raisen. Mas Majalengka tuh harga ya, pura. silakan. To unmute. Oke, silakan. Dari Argapura, silakan Mas. Gimana sih? Saya kagak ngerti main plak-klik lah ini. Silakan, tanya aja Pak. Silakan langsung aja tanya. Itu kendala di ininya, di headset itu. Oh gitu. Mas Miftahul silakan kalau memang perlu yang ditanya silakan tanya. Teman-teman semua, memang 2 hari ini kita cuma mau belajar ngenalin POS-nya, ngenalin yang jualan online. Kalau teman-teman misalkan itu website itu mau dipakai, mau jual kayak isi ada blognya, ada reviewnya, itu bisa. Jadi misalkan kita mau jual sesuatu harus pakai di review dulu kan, karena pengen menarik orang untuk belanja, itu bisa dilakukan di situ. Jadi layanan ini banyak. Kalau diklik aplikasi itu namanya aktif pasang aja yang ini ada. Ini untuk blog. Jadi nanti bisa nulis blog di sini. Tinggal klik aja. Klik pasang, otomatis nanti dia akan memasang fasilitas kita untuk menulis. Misalkan mau mereview barang, kita mau jualan lele nih, lelenya udah dijual online. Misalkan kita cuma menerima pengiriman di atas misalkan 100 kuintal. Nah kita tulis aja, kita review. Silakan yang mau berminat. Kemudian prosesnya apakah mau dijual online atau mau dijual offline melalui unit usaha. Nah unit usahanya kemudian saya di ini tuh ada aplikasi yang bisa dipergunakan. Udunya sebentar. Nanti saya on-kan kamera saya. Bentar. Baik, kameranya saya gimana sih? Kameranya dihidupin. Kan bingung kan? Mau ngidupin kameranya bingung. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya stop share. Oke, baik. Baik. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini sebentar saya ke belakang. Ini ada ke belakang. Ini ada aplikasi, jadi ini bisa dipakai di di Android. Kelihatan? Ya, saya nggak bisa. Ini ada di Android untuk pakai POS-nya. Jadi POS-nya itu bisa pakai Android. Jadi teman-teman green screen-nya dimatiin dulu, green screen-nya. Oh, green screen-nya ya. Iya, sebentar. Iya, matiin dulu. Nah, green screen-nya mau dimatiin dulu. Virtual background-nya dimatiin dulu. Cos virtual, video setting mana ya? Matiin display partisipan, mirror my video. Kemana sih? Background and filter, video filter mana sih? Oh, mirror virtual background. Cuma non aja kok susah banget. Oke, jadi ini ada aplikasinya yang bisa dipakai untuk POS. Jadi teman-teman yang mau POS, tinggal download aja, tinggal masukkan servernya apa. Jadi servernya kan udah dikasih nanti. Kalau misalkan servernya punya Pangobatan, namanya apa, .desa.ltd. Itu otomatis si usernya dikasih. Jadi si usernya nanti tinggal masukkan passwordnya apa, otomatis dia punya mesin POS-nya cukup lewat handphone. Jadi unit usahanya nggak perlu laporan macam-macam, cukup pakai handphone atau Android aja. Kayak gitu sih. Udah kelihatan ya tadi ya? Kayak gitu. Udah, Pak. Ya, kayak gitu. Kelihatan. Ya, gimana? Silakan, Pak. Mohon diulang, Om Jo.
Ya maklum. Diulang handphonenya maksudnya. Iya, diulang itu. Maklum, tell me. Baik. Jadi teman-teman, saya ulang lagi. Sebentar. Jadi aplikasi yang diberikan ini, jadi sebenarnya aplikasi ini sama aja sih sama yang lain. Cuma banyaknya kalau ini karena open source, teman-teman bisa pakai untuk konsep perusahaan karena memang ini sebenarnya adalah mesin ERP. Nah, kita pakainya mayoritas itu biasanya adalah untuk dagang POS. Jadi untuk penjualan nih, penjualan di posisinya seperti misalkan toko. Nah, kan kalau mesin kasir kan mahal, kan gitu. Nah, gimana caranya bisa pakai yang agak lebih murah? Nah, ini dipasang secara online. Tapi ditanya lagi, apakah offline juga bisa nggak? Saya nggak perlu pakai, nggak, di toko saya nggak ada koneksi internet. Bisa nggak? Bisa. Nah, kemungkinan nanti kita akan siapkan pelatihannya di bulan puasa untuk menginstal offline-nya. Jadi kita lagi nyiapin aplikasi yang bukan aplikasinya tetap punya UDU, cuman dikemas sehingga tinggal pasang aja di komputer teman-teman. Jadi langsung teman-teman belajar yang offline. Nah, kalau yang online, ini kan lagi rame-rame digital nih. Jadi teman-teman udah pada pakai punya internet. Kalau pakai internet kayak gimana? Ini kita pasangkan di server yang saat ini kemampuannya hanya 100 PA, nggak bisa sanggup lebih dari itu. Kayak gitu. Nah, POS ini pokoknya mesin kasir. Dia bisa nambahin produk, kemudian laporannya seperti apa, otomatis ujung-ujungnya adalah laporan keuangan. Di sini, di laporan keuangan ini, berarti kan biasanya kita harus bikin jurnal. Ini sudah ada jurnal-jurnalnya. Tapi gitu takut ada kebutuhan jurnal yang lain bisa ditambah sendiri oleh teman-teman. Aset seperti apa tinggal ditambahin. Kalau nggak ada asetnya ya udah kosongin. Saya nggak perlu, ya udah nggak usah. Jadi nanti pada saat di print nggak usah ditandain. Dia ngitung otomatis kok. Ketika kita tidak tandain berarti memang kita tidak ada jurnal itu, berarti kan nggak pernah ada masukin jurnal tersebut. Otomatis laporan keuangannya nggak perlu ada, nggak perlu dicetak, ya sudah kita nggak perlu checklist pada saat kita buat laporan kayak gini. Ini kan kita tinggal buat aja laporan. Tadi saya buat adalah laporan bulan April, otomatis dari tanggal sekian saya butuhnya apa, kemudian model yang mau dibuat jurnalnya jurnal apa. Saya cuma mau ngelihat faktur modal yang masuk berapa, saya pengen tahu doang, tok semuanya modal, ya udah semua modal akan dipanggil. Kayak gitu aja, jadi nggak ribet harus ngecek satu-satu gitu. Jadi semua transaksi ada di sini. Kayak gitu. Wabur, jelas ya Wabur? Siap. Teman-teman kalau mau nyoba itu kalau mau pakai aplikasi ini memang harus kita kasih dulu akunnya, kemudian nama BUMDES-nya apa, kemudian kita kasih subdomain. Selama alhamdulillah kita disupport, jadi dipakai dulu, kemudian nanti baru tuh bisa dicoba. Soalnya sampai saat ini kita juga ada beberapa BUMDES yang sudah berani pakai aplikasi yang berbayar, ya bagus alhamdulillah. Tapi masih ada juga teman-teman BUMDES masih raba-raba nih, belum berani ngambil resiko, ya silakan coba pakai ini kan nggak bayar, tinggal pakai aja. Kayak gitu sih. Hanya tinggal ngikuti pelatihan, kita akan rutinkan pelatihan sehingga teman-teman BUMDES punya keahlian bukan keahlian, tahu cara melakukan pengaturan. Ini udah standar banget, sekali lagi ini udah standar untuk laporan akuntingnya, udah standar, semua ngikutin standar. Kita kan nggak tahu. Saya anggap bahwa BUMDES itu adalah perusahaan. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Ada e-booknya nggak? Kalau e-booknya kita kan ini mayoritas masih bahasa Inggris. Kita lagi translate Pak. Kita lagi translate. Semoga di bulan puasa, karena bulan puasa kita kemarin sudah mau janji insya Allah setiap pagi kalau mereka teman-teman ada waktu, nanti kita akan rutin selama bulan puasa pagi itu untuk belajar UDU sehingga bukunya bisa dipakai, kemudian belajarnya langsung online. Nah, sekaligus juga kita kasih aplikasi yang offline-nya. Jadi silakan diinstal, latihan, sehingga itu bisa dipakai di UMKM, bisa dipakai sama BUMDES. Puasa-puasa itu pagi-pagi itu
Subuh maksudnya? Ya janganlah Pak. Oh enggak. Ya antara jam 2 habis ini aja, habis terawih sampai sahur. Ya jam 10-an lah. Karena sorenya kita ada kelas khusus programming. Jadi yang kelas sore programming, yang paginya kita pakai aplikasi yang udah jadi. Jadi kalau sorenya itu bikinnya, kelas sorenya, kalau malamnya, siangnya, paginya itu kita kelas untuk tinggal pakai. Ya kita manfaatin bulan puasa daripada manyun. Buat jadwal aja Om Ju. Ya kalau jadwal nanti ada Pak. Kalau untuk sore jadwalnya sudah jadi. Jadi silakan yang programmer, untuk jadi programmer udah ada kelasnya. Yang belum itu baru permintaan tadi itu kelas UDU. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau masih yang belum bisa masuk ke sini, belum bisa masuk ke, belum punya layanan ini, bisa nanti minta panteng aja di Pitonesia ORG, pantengin Pipo Depil, pantengin juga Saka Milenial. Itu pasti akan tiap hari itu dikasih PM free, Pak. Jadi kita ngasih tahu kayak tadi ada 2 dapat udah kita kasih dan ternyata buat toko. Jadi kita berikan bukan kegiatan, kita namanya apa ya? Giveaway. Jadi kita giveaway Pak, karena saking banyak daripada ntar dikasih mendingan kita kasih giveaway. Silakan teman-teman ikuti kami, nanti kita giveaway selama 1 tahun. Giveaway-nya harganya lebih mahal dibandingkan pulsa. Lama bener 1 tahun Bang. harga giveaway-nya lebih mahal dibandingkan ini Pak. Tapi ini ya artinya mudah-mudahan teman-teman BUMDes bisa nyoba. Kita tidak menyatakan bahwa harus BUMDes pakai, tapi kalau sudah coba ada keenakan, dan kemungkinan juga seperti yang disampaikan oleh Kang Dedeng kemarin, ada peserta dia minta cukup nggak usah banyak-banyak Mas, kita bikin aja cuma buat laporan keuangan, penjualan, ya udah sisanya nanti kita hapus tuh. Jadi tampilan di situ nggak ada, isinya cuma buat laporan keuangan, bikin toko, kemudian jualan yang sesuai dengan kebutuhan. Sisanya kan banyak tuh, ada meeting, ada karyawan, ada yang macam banyaknya bukan main. Itu nanti kita hapus. Nanti kita akan sesuai dengan kebutuhan. Karena ini sifatnya open source. Tapi Pak, ya silakan. Kalau menurut saya pribadi sih ini udah full bagus banget deh. Ya bukan itu bagus banget. Ini memang mesin ERP Pak. Ini memang mesin perusahaan. Jadi kalau teman-teman BUMDes kan orang desa kan masih ngeraba-raba kalau memang perusahaan kayak gimana. Kalau orang yang sudah bekerja di perusahaan atau di perusahaan besar lah ya, dia misalkan pernah duduk jadi manajer, ketemu sama ini tuh langsung ngerti, oh ini SAP ya. SAP itu mesin yang bikin orang susah gitu. Jadi setiap bagian, misalkan manajer HRD, dia punya sendiri sistem. Ini HRD udah ada di sini. Itu ada bagian lagi yang stok barang masuk ke gudang, itu departemennya beda. Itu ada lagi SAP. Nah, sebenarnya ini tuh yang free-nya, gitu loh. Nah, saya berpikir BUMDes itu adalah perusahaan besar. Dia itu holding company-nya di desa. Jadi dia pasti akan banyak unit usahanya, bukan hanya cuma jualan. Pasti dia akan bergeraknya ke tempat yang lain. Pertanian, perikanan, dan itu semua harus dikontrol. Kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kami menganggap bahwa ya BUMDes adalah holding company. Nah, holding company biasanya pakai SAP. SAP kan mahal nih. Ya udah kita kasih yang ini. Gitu. SAP bikin pusing. Setan aja pusing Om itu. Oh, setan aja pusing. Kayak BUMN gitu. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman PLN, Pertamina gitu kan. Ya, kita berharap ini bisa diterapkan gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot beli aplikasi. Aplikasinya udah ada. Nah, teman-teman tinggal cari aja nih VPS atau servernya, karena untuk UDU itu tidak semua hosting menyediakan. Jadi kalau dicari hosting UDU nggak ada. Nggak ada hosting UDU. Silakan ketik aja hosting UDU. Biasanya yang menyediakan adalah para konsultan perusahaan. Ada UDU konsultan, itu banyak UDU konsultan di Indonesia.
Nah, itu biasanya perusahaannya yang akan ngebuatin nge-treat seperti ini. Nah, teman-teman perusahaan biasanya akan dikonsultani oleh UDU konsultan. Nah, kita berharap BUMDes juga bisa menjadi konsultannya UDU untuk tingkat desa. Gitu. Jadi pengetahuan ini dibagikan supaya teman-teman di desa itu juga jadi konsultannya mesin ERP. Karena juga sekali lagi banyak pemerintah sendiri aja nggak ada yang pegang ERP. Enterprise Resource Planning gitu. Dia bosnya dinas ini, bosnya dia punya unit usaha ini. Unit usaha itu kan subdit gitu. Sebenarnya kan bisa aja. Tapi bentuknya di sini bukan laporan keuangan kayak model ini kan laporan keuangan perusahaan. Kayak gitu. Jadi ada Pak ya. Bosnya TAPD. Itu lain lagi TAPD. Kalau ini kan perusahaan yang harus pengen tahu berapa keuntungan gitu kan. Kalau Pemda kan nggak ngitung keuntungan, Pak. Tapi kan BUMD aku nggak tahu ya BUMD pakai kayak gimana. Tapi kita coba mendorong teman-teman BUMDes untuk menggunakan yang open source. Seperti itu. Soalnya kalau misalkan mau beli yang satu paket SAP kayak ERP itu harganya naujubillah, setan harganya. Setan banget. Setan itu udah tahu banget dia langsung setan banget. SAP itu harganya mahal banget. Nah, ini adalah mudah-mudahan teman-teman di Banyumas bisa jadi contoh. Kita nggak banyak sih, antara 3 atau 4 yang mau pakai, kemudian bisa jadikan contoh di Banyumas, misalkan nanti di Jawa Timur juga ada contoh, sehingga teman-teman BUMDes yang lain nggak usah pusing-pusing nih nyari aplikasi buat laporan keuangan dia untuk unit usaha mereka gitu. Karena ini kan sebenarnya uang itu dikasih ke BUMDes. BUMDes itu kan anggap manajer dan harus ngerti akuntansi, harus ngerti perusahaan. Nah, kalau misalkan ngerti perusahaan cuma kita sebatas buat report keuangan pakai Excel tapi nggak tahu transaksinya kan bingung lagi. Lebih bagus kita berikan alternatif. Seperti itu. Oke teman-teman, selama berapa nih? Kita udah dari jam 7:30, sekarang udah 8:30. 1 jam 3 menit. 1 jam 3 menit. Ada hal yang terkait ini? Hari ini kita cuma mau ngotak-ngatik ini aja sih. Dari POS, kemudian langsung ke sistem penagihan. Penagihan itu di sini akuntansinya udah ada. Ada ayat jurnal, artikel jurnal, ya wah pokoknya begitulah. Penyesuaian pajak, kemudian bikin entry aset, generate aset buat entry. Ini udah standarnya perusahaan lah. Tadi jadi orang BUMDes masih bingung, kok banyak banget. Iya memang banyak di akuntansi, Bu. Jadi yang dibutuhkan apa aja. Tapi kalau teman-teman pakai ini, itu benar-benar BUMDesnya sehat banget. Mari kita majukan BUMDes di Indonesia. Ya. Intinya teman-teman kita berharap sehat itu artinya laporan keuangannya juga sesuai perusahaan lah. Kemudian unit usaha yang lain-lain sebagainya bisa menjadi transparan. Kalau gini kan udah nggak ada bisa macam-macam gitu. Jadi transparan. Stok barang di sini kan kita nanti bisa misalkan ini ada namanya bagian persediaan. Inventory, kita mau nambahin inventory apa, penerimaan apa, misalkan kita buat inventory-nya buat misalkan stok apa, itu udah ada. Di sini tuh perusahaannya modelnya untuk penerimaan atau transfer atau order pengiriman, bahkan ke manufacturer juga ada. Ini pernah kita cobanya adalah di sebuah perusahaan tambang dan ternyata cocok. Nah, saya berpikir apalagi BUMDes kan banyak unit usaha nih. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikirnya BUMDes ya udah BUMDes asal jalan aja bikin laporan begitu adanya, kan sayang masyarakat pasti bertanya loh sistem akuntansinya kayak gimana. Tapi dengan cara ini maka juga masyarakat makin percaya bahwa memang BUMDes berjalan adalah sebagai sebuah perusahaan yang nanti itu keuntungannya adalah untuk desa. Artinya proses semuanya itu berjalan sesuai dengan manajemen sebuah perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin Pak Ardo juga tadi kaget ya. Ini UDU apa UDU? Pas ngelihat, walah mak, kata dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi testimoni dikit aja ya. Kalau yang namanya SAP, dulu saya pernah. Iya, silakan, Pak. Di Pertamina aja ya. Karena kan seluruh laporan di sebuah perusahaan itu
dia harus terhubung dengan SAP. Itu interkoneksinya luar biasa, effortnya yang dikeluarkan luar biasa. Belum juga nanti teman-teman harus belajar ngerti flow-nya. Iya. Mungkin ini belum juga harganya gitu ya. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya ini bisa menjadi solusi buat teman-teman BUMDes di Jawa Tengah maupun di Indonesia, ya sebenarnya yang namanya nggak perlu internet aja, ini bisa dikembangkan di jaringan lokal kayak gitu. Jadi kita juga jangan hanya terpancang, wah nggak ada internet di tempat kita. Ini bisa dipasang, bukan offline ya namanya, tapi LAN, local area network namanya. Jadi misalnya dari BUMDes ke kantor kelurahan itu terhubung, itu bisa gitu. Jadi nggak perlu pakai internet. Ini bisa diinstal di lokal. Ya moga-moga bisa jadi solusi yang lebih memintarkan desa lah. Seperti itu. Terima kasih, Kak Jul. Ya, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman, saya sendiri kan tahu ngomongnya sama Udu. Kalau Pak Wono udah familiar dia sama ERP. Dia langsung teriak saja, wah gila ini. Nah teman-teman BUMDes, karena kita berpikir selama ini tuh BUMDes nggak ada yang nyentuh nih. Rata-rata yang nyentuh adalah teman-teman dari vendor menawarkan aplikasi, dan itu biasanya ada nilainya. Nah, saya berpikir, teman-teman berpikir, kenapa kita nggak coba nih kemarin di Banyumas? Nih kita coba yang ada yang namanya ini free, bisa dipasang dan diinstal di tempat masing-masing. Atau kalau mau latihannya, yang mau online, misalnya udah pakai internet, kita siapkan nih yang di sini untuk berbasis online. Tapi kapasitasnya nggak sanggup. Kalau misalkan di atas 100 BUMDes, itu paling cukup 100 BUMDes masuknya. Kayak gitu teman-teman. Pak Manto, ini saya terdorongnya gara-gara Pak Manto sebenarnya. Pak Manto ini dari Kalibagor. Jadi kami ngelihat langsung di BUMDesnya ada mesin ada barcode dan sebagainya. Jadi saya tertarik dari BUMDes yang ada di Kalibagor. Jadi saya tanya bla 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 bla, tujuannya adalah bukan menghentikan satu vendor, enggak. Jadi Pak mau nggak nih nyoba yang ini gitu. Artinya ini bisa dikelola sendiri, tidak berbayar, bahkan servernya bisa taruh sendiri di, bukan server sih, kayak desktop gitu, aplikasinya bisa ditaruh di desa. Jadi saya tertarik ketika kemarin di Kalibagor. Ketika saya masuk ke Marat apa Pak Manto? Nama Martnya tuh. Oh, Pak Mantonya kabur nih. Jadi itu kita masuk ke BUMDes Smartnya. Jadi kita ngeliat masuk langsung ke BUMDes Smartnya. Itu yang sebenarnya menarik perhatian saya, teman-teman, terutama teman-teman untuk nyoba nih sesuatu yang barangkali bisa bermanfaat. Seperti itu sih teman-teman. Oke, ini kita udah 2 hari. Ini server masih tetap on. Bagi teman-teman yang belum dapat, bisa nanti ikuti terus Etanesia, kemudian Saka Milenial. Untuk mendapatkan giveaway, kita kasih slot untuk virtual environment. Jadi bisa jualan online di sana, bisa dipakai POS. POS-nya sambil latihan akuntansinya sebuah perusahaan. Dan perlu diketahui bahwa Udu ini tidak ditangani oleh perusahaan kecil ya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau iseng gitu silakan ketik Udu Konsultan. Itu yang mereka menangani perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya menganggap bahwa BUMDes itu adalah sebuah perusahaan besar, Pak. Jadi penghargaan kami, BUMDes itu adalah korporat yang besar di desa dan dia punya unit usaha yang banyak. Dan ketika banyak unit usaha itu, maka perlu ada penanganan manajemen keuangan yang benar. Makanya saya bilang, cocok nih pakai yang sekelas Udu. Jadi kalau Bapak mau coba, silakan aja ketik Udu Konsultan. Udu Konsultan tuh banyak banget, Pak. Dan itu ngelayanin untuk perusahaan-perusahaan besar. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu dulu. Ya, silakan Pak Abur. Saya mau tutup. Iya, itu seperti Jakir accounting itu kan 80 juta gitu. Ya, kita nggak perlu lihat sana, tapi paling tidak mudah-mudahan teman-teman akunting yang mau masuk ke BUMDes itu juga mereka mikir ketika teman-teman BUMDes sudah belajar pakai Udu nih.
oh ini paling ada kekurangannya di sini, nanti kita perbaiki. Seperti itu sih sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi open source. Iya, Tapi, tadi juga kebetulan kita udah diskusi Om Jo ya, dengan gimana? teman-teman dari BUMDes di Argapura gitu. Ya. Bahwa untuk tahun keduanya ya untuk biaya pemeliharaan udah siap gitu. Ya, alhamdulillah. Agar Ini ada rasa nih. Iya, ini agar ini berlanjut. Ya. Cuman nanti kapan waktu Om Jo harus datang ke Majalengka. Ya, insya Allah nanti kita sama Pak Ardo akan keliling pakai baju pramuka ngelatih para. Wah, ini kalau berarti Pak Arjo ini sama Om Ibe sama ya pokoknya Tony BU gitu ya? Ya, pakai baju pramuka dia, suruh pakai baju pramuka. Silakan Pak dari pakai baju pramuka. Dari Sendang ini, BUMDes Sendang, silakan kalau ada pertanyaan sudah raise hand. BUMDes Sendang sudah raise hand ini 2. Gimana sih? Silakan. Halo. Silakan dari BUMDes Sendang. Suaranya angkat tangan tapi suruh ditanya. Halo. Halo. Wah, ini pada bingung aja nih semuanya. Bingung. Ini aplikasi buat apa gitu. Karena mungkin gini, logikanya BUMDes itu apa yang sih sebenarnya ketika teman-teman dikasih BUMDes itu seperti apa sih sebenarnya? Kita mau tanya dulu deh. Mungkin ada bisa jawab teman-teman ketika diserahin BUMDes itu bayangannya seperti apa usahanya? Bisa jawab Pak saya. Silakan. Kalau menurut saya pribadi sih ketika misalkan saya pribadi dikasih kepercayaan untuk memegang BUMDes gitu ya. Yang pertama mungkin akan menunjukkan arahnya dulu kemana gitu Pak. Ya. Misalkan di daerah desa itu khusus ramai masyarakatnya ke pertanian gitu loh. Iya. Ya kita contohnya dagang obat-obatan gitu kan, pupuk atau gimana ya, terus nyediain alat-alat buat pertanian gitu. Gini, baik. Mungkin seperti di Argalingga ya, bagus itu. Jadi prosesnya sesederhana itu dianggap. Kalau saya berpikirnya berbeda. Jadi BUMDes itu sebenarnya adalah holding company. Kalau ibaratnya BS ngomong, Om Budiman itu tuh bukan perusahaan kecil. Ada namanya BUMDes bersama. Itu bisa gabungan BUMDes A, BUMDes B, BUMDes C digabung menjadi satu jadi BUMDes bersama. Tentu itu bukan perusahaan kecil dengan modal kapital yang cukup lumayan. BUMDes A misalkan punya uang 100, BUMDes B punya 100, 200 dan digabung menjadi satu. Itu bukan pekerjaan kecil. Itu jelas menjadi sebuah holding company buat saya. Lalu bagaimana pengaturan keuangannya? Itu yang sebenarnya terpikir oleh kami di sini. Jadi teman-teman kita mikirnya ini tuh perusahaan sebenarnya. Perusahaan pokoknya BUMDes itu kerjanya adalah nyari untung. Nyari untung, duit modalnya disediakan oleh pemerintah, nyari untung, keuntungannya adalah untuk pembangunan desa, kan gitu. Nah, kalau misalkan pengelolaannya tidak transparan, kemudian sistem keuangannya tidak transparan, dengan apa masyarakat akan percaya? Maka kita mencoba mendorong nih pakai ini gitu. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang vendor. Karena sudah usaha, sebenarnya BUMDes bisa beli karena kan modalnya udah banyak nih. Karena modalnya tiap tahun juga diberikan oleh pemerintah, dikumpulkan, berani untuk beli sebuah aplikasi untuk pengelolaan. Nah, kalau kita menawarkan ini ada yang open source, kira-kira cocok nggak nih? Gitu. Jadi saya mikirnya kita lebih mikirnya bahwa BUMDes itu adalah sebuah perusahaan kayak BUMD lah, kayak BUMN, kerjaannya dia nyari untung, kemudian keuntungannya itu adalah untuk seperti itu. Silakan yang lain mungkin saya rasa cukup ya, mudah-mudahan ini aplikasi yang alternatif ini yang kita berikan mudah-mudahan bisa diutak-atik. Boleh nanya langsung nanti lewat Twitter atau
bisa nge-DM aja, nanti bisa tolong follow saya gitu, kemudian nanti di DM ke Saham Milenial atau ke Indonesia, kita akan balas gimana caranya, atau minta butuh buku dan lain sebagainya, kita akan berikan buku-buku untuk penggunaan aplikasi ini. Itu sih. Pak. Ya, silakan. Biar bisa DM, saya minta di fallback, Pak. Saya ya, ngefans. Siap. Baik, minta di fallback. Itu maaf. Ya. Febri dari mana, Febri? Dari mana katanya? Itu ada yang fallback, ada segala. Nah, ya nanti kita akan fallback. Pokoknya intinya adalah teman-teman sudah bisa melihat kebutuhannya. Nanti kalau memang itu sudah ada bagian yang tidak dibutuhkan, nanti kita juga akan hapus. Jadi kita juga ngembangin sendiri, itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes. Mungkin gitu, teman-teman udah 2 hari ini, silakan dioprek aja. Depannya gampang, untuk websitenya bisa dioprek, gampang banget ngopreknya, tinggal buka kayak gini lah contoh ya, misalkan mau ngopreknya. Saya share misalkan ini dashboard ini saya share. Jadi kalau kita mau ngedit kayak ini websitenya nih, saya mau ngerapin situs websitenya, go to website, oke, tinggal edit, oke. Oh ini saya mau tambahin lagi nih, kurang bagus nih fiturnya, saya tambahin lagi, tarik aja, kemudian kita ngetik di sini, kita ganti, oke. Oke, jadi ini tinggal drag and drop aja, jadi nggak perlu repot untuk rapihin websitenya, sehingga bisa jadi ciamik. Kemudian misalkan, saya mau nambahin, tadi kan kita udah buatin blog gitu kan, kita buatkan aja new, kemudian ketik baru, klik, judulnya misalnya apa? Judulnya adalah BUMDes adakan, misalkan adakan jualan online, misalkan kita buat subtitlenya apa. Jadi kita ini nggak terlalu repot, tinggal klik aja ini si konten misalkan. Udah tinggal disimpan. Sudah selesai disimpan, tinggal dipublikasi. Oke, otomatis nanti di blog ini akan ada otomatis 1, 2, 3. Jadi kita bisa nulis sesuka hati kita, kemudian bisa jualan juga tadi, jualan online. Kemudian bisa juga dipakai untuk offline, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman, bukan hanya bicaranya tentang ini, kan bisa dirapihin kayak ini, tinggal dieditnya, tinggal klik, kemudian kita ganti ini BUMDesku gitu, dia tinggal ngedit aja kok, tinggal diklik, kemudian kita edit, itu tinggal dipakai, tinggal diklik, kemudian ini gambarnya kurang bagus nih Mas, aku mau buat gambarnya gimana, diklik aja gambarnya, nanti akan bisa di penyesuaian gitu. Jadi klik gambarnya, ini mau gambarnya kayak gimana, diklik, nanti gambarnya bisa kita edit. Kayak gini kurang tinggi, kita tinggiin, kurang besar dan lain sebagainya. Jadi ini dirancang, artinya buat teman-teman yang nggak mau ribet banget, nggak mau ngerti macam-macam, udah tinggal tarik, drag and drop gitu, kemudian itu kemudahan pembuatan websitenya, pembuatan tokonya dan sebagainya. Jadi nggak perlu lagi macam yang lain. Jadi cukup bikin, tinggal tarik dan lain sebagainya. Itu manfaatnya sih. Kalau misalnya mau dipakai POS-nya bisa dipakai, bisa mau pakai sistem jurnal akuntingnya bisa dipakai. Kemudian mau dipakai buat sistem karyawan juga bisa dipakai. Jadi kalau mau ke karyawan berarti nanti masuk ke orang SDM dia harus ada karyawan. Kita cari dah karyawan, employer. Karyawan, ada nggak ya karyawan? Oke, kita pasang karyawan di sini. Nanti dia kapan cuti, kapan dia harus absen dan lain sebagainya, ini udah ada di sini. Nah, ini lagi kelamaan kali ini. Oke, ini sebentar. Servernya kelamaan. Bentar, kita lihat. Jadi kita tinggal pasang ke karyawan, kemudian kita pasang setelah karyawan. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini sudah tinggal pakai sih sebenarnya. Jadi udah nggak ribet banget. Kemudian untuk misalkan pengeluaran, misalkan kalau udah ada karyawan baru nanti ada pengeluaran. Keuangan pengeluaran dari karyawan itu biasanya
ada yang ngeluarin uang, apakah itu diganti oleh perusahaan atau tidak, atau memang itu haknya dia, itu sudah diatur semua di sini. Oke, ini ada pengeluaran. Jadi semuanya sudah ada. Jadi proses perusahaan itu tinggal pakai aja di sini. Seperti itu. Iya, saya lupa ini. Nggak diaktifin itunya. Mirip Webflow. Ya, kalau Webflow-nya semoga ya oke. Itu aja kita bisa mengadakan pelatihan online. Ya, mudah-mudahan kita bulan puasa kita adakan kegiatan ini lagi sambil kita nggak boleh banyak-banyak. Ada 10, ada 15 BUMDes yang nyoba, kita terus sampai latih benar-benar bisa menguasai UDU yang sesimpel ini bisa diterapin. Gitu. Oke teman-teman, sudah jam 21, dikit lagi 21, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan besok di bulan puasa kita akan ada pemberitahuan ke teman-teman tentang pelatihan penggunaan UDU ini dan cara nginstal di desa, artinya di komputer masing-masing itu kayak gimana. Dengan catatan kami tidak menjamin ini diinstal di Windows. Jadi kalau ditanya ini bisa nggak diinstal di Windows, kami tidak menjamin karena kami pakai servernya pakai Linux, jadi cuma bisa pakai itu. Gitu. Silakan kalau misalkan masih ada yang perlu mau nanya-nanya, masih ada waktu nanya. Maaf Om, tadi nggak bisa di Windows ya? Iya Pak. Nggak bisa Pak. Okay. Saya belum coba di Windows Pak. Oh iya, nggak apa-apa, ini pakai Linux Om. Iya, maksudnya saya belum nyoba di Windows karena saya baca di environment-nya itu banyak banget, terutama dia nggak bisa bikin ke PDF, kemudian ada beberapa yang modulnya itu pasti harus install dulu ke Visual Studio-nya Windows, dan itu perlu bandwidth-nya kencang gitu. Karena itu gede juga, bisa di atas 2-3 giga gitu, Visual Studio-nya. Kayak gitu sih. Karena belum saya oprek aja ke Windows, tapi kalau untuk Linux sudah kita siapkan nanti adalah ISO-nya. Jadi tinggal download ISO-nya, tinggal diinstal otomatis sudah ada UDU-nya jalan. Menjadi offline. Silakan, ini ada tinggal 5 menit lagi kalau ada mau perlu ditanya. Karena kita ketemu lagi nanti di bulan puasa. Karena bulan puasa seminggu lagi, sekali lagi saya mohon maaf selama 2 hari ini ngebimbingnya belum maksimal karena memang ini mungkin masih adaptasi teman-teman desa, kaget kali ya. Oh, kok ngarusin perusahaan ternyata kayak gini gitu. Pasti kaget. Bayangannya BUMDes kan begini laporan keuangan. Tapi kenyataannya kalau kami menganggap BUMDes adalah sebuah corporate, maka ya modelnya ya kayak gini gitu. Jadi kami menganggap bahwa ini tuh corporate. Nah, kalau corporate itu berarti kan manajemennya juga harus jelas, sistem keuangannya juga harus jelas. Jadi ya saya berpikirnya adalah ini perusahaan. Kalau perusahaan kerjanya nyari untung. Ketika nyari untung berarti kan semua transaksi yang terjadi di perusahaan itu ya harus tercatat gitu. Nah, kita butuh aplikasi yang bisa mencatat itu semua. Nah, kita jawab pakai UDU ERP. Kayak gitu. Oke. Wabur sudah mulai pusing dia. Kemudian teman-teman saya rasa akan pusing kalau nggak ngoprek sendiri. Silakan belajar dioprek aja. Kemudian silakan tanya. Bengel. Ya, pasti. Terutama bagian akuntansi ya, Bu. Permisi. Ya, silakan. Kemarin saya kan belum masuk, Pak. Belum ikut. Yang dibahas kemarin apa itu? Sama, Pak. Jadi yang kemarin itu dibahasnya adalah POS, Pak. Masih POS. Jadi klik bikin produk, kemudian bisa jualan di depan. Ya, itu. Nah, sekarang kita ulang lagi, tapi si POS-nya masuk ke jurnal. Masuk ke laporan akuntansi keuangan. Nah, ketika masuk ke keuangan pada bingung tuh ngelihat. Saya bikin laporan keuangan kagak kayak gini, perasaan gampang banget. Ya, jawabannya kayak gitu. Tapi ketika masuk ke dalam sistem, kalau misalkan ibu atau bapak tanya ke perusahaan, kemudian tampilkan ini di orang yang kelasnya manajer, pasti jawabannya ini mesin SAP. Apa itu mesin SAP? Yaitu mesin yang buat ngontrol semua sistem perusahaan.
dari mobil dipakai, kemudian mobil bisa berkurang, kemudian dia harus suku cadangnya dari mana, mau dibetulin masuk bengkel kapan aja, tanggal berapa masuk bengkel, itu semua tercatat di sistem. Nggak kebayang kan teman-teman? Ya, silakan. Om, kalau misalkan inventorinya lebih dari satu gitu, bisa ditampilkan di website ya? Inventory maksudnya hasil jadi gini, misalkan kan websitenya ngejual barang A tuh misalkan, tapi dia ada di gudang B kayak gitu. Ada. Jadi kayak Jakarta Notebook gitu loh Om. Bisa. Itu berarti nanti Mas bisa tentuin. Kalau klik aja di sana bagian penjual penentuan gudang, itu gudangnya alamatnya di mana itu bisa. Oke, siap. Pokoknya ini gini, ini tuh kita otak-atik. Asli SAP banget. Jadi kita punya gudang. BUMDes ternyata punya gudang. Gudangnya di Jakarta. Tempatnya ada 3. Saya nganggap perusahaan besar ya. BUMDes itu saya selalu bilang BUMDes itu adalah perusahaan desa, punya desa yang karena dia punya modal dari pemerintah desa, jelas dia tinggal bergerak terus. Hanya tinggal pengelolaannya. Nah, nanti ada gudang A. Ini misalkan yang barang saya traktor saya itu saya jual traktor ada di gudang B. Gudang B-nya ada di Kendal misalkan. Itu bisa connect nggak? Ya bisa, Mas. Online langsung. Dia langsung dari gudang inventory sana akan masukin barang. Apa aja yang ada di gudang sana. Gambaranku gini, kalau misalkan ada customer datang, terus kemudian di satu store gitu kan, store-nya BUMDes gitu, dia lebih elegan kalau misalkan ditampilkan di touchscreen, terus kemudian dia bisa milih barangnya, langsung cantik keluar PO-nya, invoice. Cantik. Ini ada di situ. Di sini ada PO-nya, price of order-nya, kemudian invoice-nya ada, bill-nya udah ada. Jadi tinggal mereka masuk, dia lihat gitu. Dia kan cukup online, Pak. Online masukkanlah bentuk POS, mereka tinggal lihat barang, harganya berapa dikalkulasi sendiri, Pak. Si pelanggannya kan nanya ini. Aku jadi pelanggan tetap dong. Kalau pelanggan tetap boleh nggak aku daftar? Kan biasanya kan perusahaan-perusahaan itu kan pelanggan tetapnya kan didaftarin. Ya sudah dikasih akun. Jadi dia ada punya misalkan dapat taksiran diskon harga dan lain sebagainya. Ini di sini udah siap, tinggal sekali lagi teman-teman, mohon maaf saya selalu mengatakan BUMDes itu adalah perusahaan milik desa, itu duitnya gede. Sekali lagi itu perusahaan besar. Saking saya hormatnya sama BUMDes. Jadi kalau misalkan dikelola dengan profesional, dengan sistem yang profesional, saya yakin BUMDes akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Oke, makasih Om. Sama-sama. Keren banget nih Mas Apip nanyanya. Saya pikir nanyanya ini ternyata itu ada semua di sini. Jadi di aplikasi ini sudah disediakan semua layanan itu. Dia udah nyiapin buat gudangnya ada di luar negeri. Saya mikir BUMDes bisa jadi punya gudang di luar negeri. BUMDes layak keren. Ketika ditanya orang Kementerian Desa mau datang, lihat silakan online Pak, kita kasih akunnya, Bapak lihat transaksi yang berjalan. Cukup kasih akunnya aja Pak. Jadi Kemendes mau meriksa, kasih akun saja, kita buatkan akun, Bapak sebagai apa? Pengawas, bikin di grup pengawas, dia kontrol sendiri penjualannya. Jumlahnya, gudangnya ada di mana, ini transaksinya seperti apa. Terus mau ngomong apa kalau kita udah terbuka seperti itu. Masyarakat mau, silakan kita buatkan ke grup, misalkan grupnya bukan pengawas, misalkan untuk pemantau. Kalau pemantau cuma ternyata penghasilannya itu BUMDes itu satu hari bisa sekian ratus juta. Dia bisa ngelihat. Itu namanya nanti ada di bagian grup. Jadi si akun itu dibikin grup. Siapapun boleh masuk ke sana. Ketika akun grupnya cuma melihat si toko usaha A, ya udah si akun itu cuma ngeliat toko itu, dia nggak bisa kemana-mana. Oke, Mas Apip terima kasih. Jadi mudah-mudahan, ya ini pemahaman yang baru buat teman-teman BUMDes ya. Jadi saya selalu bilang kita bisa bilang bahwa BUMDes itu menjadi sebuah korporat besar kalau pengelolaannya juga profesional. Bagaimana kuncinya profesional? Jelas jawabannya punya sistem digital yang profesional. Itulah. Ketika ditanya sistem digital yang profesional kayak gimana? Harganya mahal. Nah, daripada harganya mahal habis kita beli layanan aplikasi yang harganya mahal, jawabannya ya kita pakai yang open source, yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes atau perusahaan-perusahaan kita miliki. Teman-teman,
Di Indonesia itu banyak udu konsultan, banyak perusahaannya. Silakan tanya konsultan dengan udu konsultan itu berapa harganya. Ini pelatihan 2 hari kayak gini harganya berapa? Tanya aja. Sampai kita kasih ini, servernya kita kasih ini. Alhamdulillah dari Jawa Tengah ngasih, kita kasih uji coba. Jadi sangat mahal. Nah, kita berharap teman-teman semua punya keinginan bahwa BUMDes ini adalah perusahaan kita, perusahaan yang pelayanannya profesional, semuanya sudah benar-benar keuangannya itu udah profesional banget. Gajinya pun kalau ada payroll di sana, payroll, karyawan itu ada gajinya, itu ketahuan gajinya harus transaksi ke bank mana. Jadi semua penggajian dan lain sebagainya itu terstruktur laporannya. Jadi ketika ditanya, kalau mohon maaf, sekelas kepala desa akan bingung melihat akuntansi. Tapi ketika sekelas orang akunting ditanya, perlu akunting publik untuk ngecek, pertanyaan gitu, ada akunting publik untuk ngecek keuangan BUMDes. Misal ada gugatan, ada akunting publik, maka akunting publik cukup dikasih akun, masuk ke sana, dia periksa sistem akuntansinya, selesai. Gitu loh. Jadi teman-teman, perusahaan ini benar jadi BUMDes ini memang profesional gitu. Kita ngelihat selama ini BUMDes alhamdulillah udah pada jalan. Oh, yang penting punya untung. Tapi kita nanya, ini bagaimana sistemnya? Oh, pasti ada vendor yang nge-backup. Kita tanya-tanya, berapa harga vendor? Ya cukup lumayan. Ada yang murah sih POS, bagus. Kita seneng. Tapi gimana misalkan desa-desa, kalau desa-desa pengen benar-benar berani gitu untuk menjadi sebuah korporat besar bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar? Jawabannya ya harus manajemen yang profesional. Kita kasihin. Begitu. Belagu banget ya kita ya. Mantap. Ya, iyalah. Saya mantapnya karena apa? Yakin Ibu bahwa BUMDes itu sebenarnya kekuatan paling utama di desa. Saya yakin BUMMADes itu BUMDes bersama kalau ada pengelolaan yang profesional, orang percaya sekali lagi, bahkan sekelas perusahaan korporat besar pun, sekelas perusahaan grup-grup itu akan tertarik dengan BUMDes ketika dia mau masuk, mau kerjasama dengan sistem apa ya, manajerialnya yang profesional, yang tertata. Saya yakin mereka mau akan kerjasama belak-belakan. Itu nilainya bukan M lagi. Saya yakin P kerjasama dengan BUMDes. Apalagi kalau BUMDes Indonesia bersatu. BUMDes ide. Ya paling nggak kita belajar. Ini kecil-kecil dulu Pak. Saya kecil-kecil dulu, tapi kita pakai dulu yang kita manfaatin. Nah, ini bisa jualan online. Nah. Ini bisa ini. Oh, ini bisa ini. Dimanfaatin aja dulu. Itu buat kita udah oke. Minimal jual beli di desa lah ya dulu. Nah, itu dulu. Tapi kan pasti akan ada mimpi sekali lagi. Saya yakin kalau Mbak atau yang lain nanya sama misalkan seperti ke Pak Budiman Jatmiko nanya mau kayak mana BUMDes, pasti jawabannya dia minta manajemen yang profesional. Tapi ketika teman-teman sudah bisa tampilkan ke negara ini, manajemennya seperti ini, saya sudah pengelolaannya keuangan seperti ini, sistem usaha saya seperti ini, sistem gudang saya seperti ini. Oke. Kira-kira saya nggak tahu apa yang terjadi dengan negara ini ketika melihat teman-teman BUMDes sudah mengelola itu secara profesional dengan menggunakan mesin SAP. SAP mahal. mesin mini-nya yang bisa kita pakai sekarang. Kayak gitu sih. Oke teman-teman berbahagia, terima kasih saya sama Pak Ardo terutama nih yang nyiapin 2 hari Zoom-nya, kemudian bandwidth dan storage-nya di Dacen Semarang yang itu sekali lagi bukan dipakai sama teman-teman Pitonesia, itu diserahkan lagi ke teman-teman desa. Kemudian teman-teman UMKM yang pengen belajar bagaimana mengelola sebuah perusahaan, model perusahaan digital. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Silakan yang yang belum register, silakan register di tempat Desa LTD ini. Sign up, biar nanti ketahuan, nanti kita bisa buatkan subdomain BUMDesnya masing-masing. Ingat kita nggak bisa banyak lebih dari 50. Sisanya kalau udah 50 kita tutup. Karena nanti servernya yang akan berantakan, yang nggak kuat. Itu saja. Terima kasih teman-teman semua, Pak Abur dari Wonogiri, dari Banyumas, terutama dari Brebes juga, dari Majalengka, Cirebon dan yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang minta di capture. Pak Ardo bisa di capture tuh Pak Ardo. Videonya diaktifin, lupa saya. Siap Bang Jo. Kita aktifin dulu videonya, smile gitu maksudnya. Gaya heula. Bergaya dulu. Bumdes Sendang, Kejawar. Kiri Sendang. Ini siapa yang mau capture? Iya, Bapak kan saya kan nggak bisa capture. Satu, dua. Kameranya yang belum dibuka. Oh iya. Iya, siapa? Iya, kameranya. Dia Sapira, Sindang Laya, Pangadimin, Pak Agus, silakan yang dibuka aja kameranya. Udah nih. Ya. Yang belum nih, kasihan. Pak Manto udah duluan. Kalau saya lambain tangan ke pengebatan nih. Hai. Belum. Halo, Pak. Karena malu tadi. Salam Pak, yang itu yang di Majalengka. Salam. Salam. Satu, dua, tiga. Oke. Ketemu lagi di bulan puasa ya. Kita nanti ada pelatihan khusus untuk bulan puasa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa, lahir batin. Mudah-mudahan sama-sama. Terima kasih. Kopi. Ada grup WA-nya enggak ya? Adanya ini. Aduh. Ada di Banyumas ada grup WA-nya. Enggak ada. Banyumas ada. Kita aja lah. Wah, merokok. Enggak apa-apa ya, merokok ya? Enggak apa-apa. Saya juga mau merokok. Iya, Pak. Duh. Terus. Izin keluar ya Pak ya? Sudah nih ya. Bumdes Sendang semua. Itu sudah ada Bumdes Sendang semua. Sebentar, musik lagi sini. Otomatis. Berarti harus dapat lagi. Ini sudah selesai. Boleh keluar nih. Boleh. Oh, selamat malam. Sampai jumpa nanti puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.